Jika kamu punya kebiasaan membuang pembalut sembarangan, siap-siap. Kamu akan mengalami teror dari sosok yang menyukai darah kotormu. Tak percaya? Coba dengarkan kisah ini. Bayangan melingkar, kisah lama terbangun, takkan pudar tiada wajah terlihat. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Rumah Rina yang semalam dipenuhi ketakutan kini ramai oleh suara langkah kaki dan bisikan pelan. Ibunya telah memanggil beberapa tetangga dan saudara yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ketika mereka mulai berdatangan, ekspresi yang muncul pada wajah mereka beragam, kebingungan, iba, dan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Ibunya berdiri di tengah ruang tamu, menjelaskan peristiwa yang terjadi pada Rina. Ia berbicara pelan namun tegas, menceritakan bagaimana putrinya diteror oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas. Warga yang mendengarnya saling melirik satu sama lain. Beberapa dari mereka terlihat merinding, yang lainnya justru tampak berusaha menenangkan diri. Namun ketika ibunya membuka pintu belakang dan menunjukkan tempat yang menjadi sumber masalah, warga tidak lagi meragukan apapun. Semak-semak itu telah berubah bentuk. Tanahnya tampak becek, penuh bercak hijau, dan sisa pembalut yang ditemukan membuat semua orang menghela napas panjang. Tidak ada yang berbicara keras-keras, namun jelas mereka memahami kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Beberapa laki-laki mulai mengambil sabit, cangkul, dan alat apapun yang bisa digunakan. Mereka memotong semak itu dari akar, menumpuknya menjadi satu, lalu membakarnya. Asap putih keabu-abuan naik ke udara, bercampur dengan bau menyengat dari benda-benda yang terbakar. Para perempuan menyiapkan tempat sampah besar dan kantong plastik untuk memungut sampah-sampah kecil yang berserakan, termasuk semua pembalut yang ditemukan di antara tanah dan akar. Seorang tetangga mendirikan meja kecil untuk menaruh sabun, air, dan perlengkapan kebersihan. Warga bekerja bersama-sama tanpa banyak bicara. Meski tidak semuanya percaya pada hal-hal gaib, tidak ada yang menolak membantu setelah melihat kondisi Rina yang tidak bisa berdiri dan hampir tidak bisa membuka mata. Sang nenek ikut membantu sebisanya. Ia berdiri di dekat tumpukan semak yang sedang dibakar, mengawasi setiap langkah dengan tatapan penuh kewaspadaan. Sesekali ia memanggil ibunya untuk menunjukkan bagian tanah yang tampak lebih aneh daripada yang lain. Ketika semuanya sudah terkumpul, api dinyalakan lebih besar agar tidak ada sisa yang tertinggal. Beberapa jam berlalu, matahari bergeser dari timur ke tengah langit, dan pekerjaan belum selesai. Warga terus membersihkan area itu hingga siang, lalu berlanjut hingga sore menjelang. Peluh mengalir di wajah mereka, namun tidak satu pun berhenti. Setiap sudut semak dicabut, setiap sisa dibakar. Setiap lendir dibersihkan dengan air sabun, lalu disiram kembali dengan air bersih. Saat pembersihan hampir selesai, sang nenek keluar dari rumah sebentar untuk menelepon anaknya. Anak laki-lakinya bekerja sebagai marbot di musola desa mereka. Ia dikenal suka membantu warga ketika ada kejadian aneh atau mengganggu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak biasa. Suara nenek itu terdengar jelas ketika ia memintanya datang secepat mungkin setelah pekerjaan warga selesai. Ketika matahari mulai turun, anak nenek itu tiba dengan membawa 1 botol air yang sudah diruqyah, segenggam garam, dan beberapa helai daun yang biasa digunakan warga untuk pembersihan. Ia tidak banyak bertanya. Setelah mendengar penjelasan singkat dari ibunya, ia segera masuk ke rumah untuk melihat kondisi Rina. Rina masih terbaring di tempat yang sama. Tubuhnya lebih lemah dari sebelumnya. Ibu dan beberapa tetangga perempuan mengelilinginya, menjaga agar ia tetap dalam pengawasan. Napasnya tampak berat, namun ia masih sadar meski matanya jarang terbuka. Anak nenek itu memeriksa sekeliling rumah, terutama area kamar Rina. Ia menemukan bekas lendir yang menempel di langit-langit dan lantai dekat lemari.
Ia membersihkannya dengan kain dan air yang sudah ia bawa, lalu menaburkan garam di setiap sudut ruangan. Saat malam tiba, warga yang sudah membantu sejak pagi diminta berjaga. Beberapa duduk di ruang tamu, beberapa lagi di luar dekat pintu belakang. Lampu rumah dibiarkan menyala terang. Sang nenek dan anaknya duduk paling dekat dengan Rina, seolah menjaga agar sesuatu tidak mendekat tanpa diketahui. Suasana malam itu benar-benar berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, dan tidak ada hewan yang biasanya berlalu lalang di sekitar rumah. Semua terasa menahan napas. Hanya suara warga yang sesekali berbisik pelan atau suara kayu yang berderak di luar rumah. Ketika jam mendekati tengah malam, suara itu datang. Suara lendir yang menetes pelan dari arah kamar. Warga yang berjaga langsung berdiri. Ibunya menggenggam tangan Rina lebih erat. Sementara nenek dan anaknya bersiap dengan botol air ruqyah. Dari arah lemari suara gesekan terdengar. Lemarinya bergoyang sedikit, kemudian pintunya bergetar. Warga menatap dengan tegang, beberapa mundur ke dekat pintu. Dari celah bawah lemari, lendir hijau merembes keluar perlahan. Makhluk itu muncul. Bentuknya memanjang, berlendir, seperti lintah raksasa dengan kulit hijau kehijauan yang berkilau dalam cahaya lampu kamar. Tubuhnya bergerak naik, merayap dari bawah lemari dengan suara basah. Ketika kepalanya muncul, dua mata kecil menyala hijau terang menatap lurus ke arah Rina. Warga menahan napas. Beberapa ingin berlari namun kaki mereka seperti terikat ke lantai. Makhluk itu mendesis, mengangkat sebagian tubuhnya, lalu mulai merayap menuju Rina yang terbaring lemah. Ibunya ingin menarik tubuh Rina menjauh, tetapi nenek itu menahan bahunya. Anaknya berdiri di depan makhluk itu, memegang botol air ruqyah dengan mantap. Makhluk itu bergerak cepat. Namun sebelum ia mencapai ujung ranjang tempat Rina berbaring, anak nenek itu memercikkan air ruqyah langsung ke tubuh makhluk itu. Air itu mengenai kulit hijau berlendirnya. Makhluk itu langsung mengeluarkan suara melengking rendah. Tubuhnya menggeliat keras. Lendirnya mendidih sebentar di permukaan, lalu menipis. Warnanya berubah menjadi lebih gelap di bagian yang terkena percikan. Anak nenek itu membaca doa dengan lantang. Warga yang ada di belakangnya ikut menahan posisi mereka. Tidak berani bergerak. Makhluk itu merayap ke samping. Namun tetesan air suci racah kembali diarahkan ke tubuhnya. Kali ini lebih banyak. Tubuh makhluk itu bergetar, seolah terbakar dari dalam. Nenek itu membawa semangkuk air lain yang sudah dicampur daun dan garam. Ia menyerahkannya kepada ibunya Rina. Ibunya menggenggam mangkuk itu dengan tangan gemetar, namun ia tetap maju mendekati makhluk itu. Menuangkan airnya perlahan, makhluk itu menjerit lebih keras. Tubuhnya mulai mencair di bagian bawah, menetes ke lantai seperti lumpur hijau tua. Mata hijau menyala itu berkedip cepat lalu padam perlahan ketika tubuhnya melemah. Warga memberikan jalan ketika anak nenek itu memercikan sisa air ke seluruh tubuh makhluk itu. Setiap percikan membuat tubuh itu meleleh lebih cepat. Bau anyir memenuhi ruangan. Lendir itu berubah cair, mengalir menuruni lantai dan meresap ke celah kayu. Makhluk itu mengerut, mengempis, lalu akhirnya mencair sepenuhnya. Tidak ada jeritan terakhir, tidak ada bentuk tersisa. Hanya genangan lendir yang semakin tipis, menyerap ke lantai, lalu hilang seolah ditelan tanah di bawah rumah. Warga terdiam lama, nafas mereka terengah-engah. Ruangan itu terasa lebih berat daripada sebelumnya, namun sesuatu telah hilang dari udara. Sang nenek mengangguk pelan, menatap Rina yang masih terbaring dengan wajah pucat. Malam itu, rumah itu kembali sunyi. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, sunyi itu terasa berbeda. Seolah sesuatu yang menakutkan akhirnya pergi. Malam itu suasana di rumah masih terasa tegang setelah makhluk berlendir itu lenyap.
Lantai ruang tengah masih basah oleh air pembersih yang tadi digunakan dalam ritual, dan aroma asap sisa pembakaran dari belakang rumah masih tercium samar. Di atas lantai, tubuh Rina terbaring lemah. Napasnya pendek dan wajahnya sangat pucat. Matanya terbuka setengah, namun tidak fokus melihat siapapun di sekitarnya. Ibu terus memegang tangannya yang terasa dingin, sementara warga yang tadi ikut membantu membersihkan lingkungan berdiri di sekitar mereka dengan wajah cemas. Anak si nenek mendekat setelah merapikan peralatan yang ia gunakan untuk ritual. Ia menunduk memeriksa kondisi Rina, lalu menggeleng pelan. Ia menyarankan agar Rina segera dibawa ke rumah sakit. Tubuh anak itu, katanya, sudah terlalu banyak kehilangan darah sejak beberapa hari terakhir. Mendengar itu, ibu langsung meminta tolong pada tetangga untuk mencarikan kendaraan. Tak lama kemudian, sebuah mobil bak milik tetangga berhenti di depan rumah. 2 orang membantu mengangkat tubuh Rina yang lemah, membawanya pelan-pelan ke kursi depan mobil. Ibu menyusul masuk sambil terus memeluk pundak anaknya, memastikan tubuh Rina tidak terguncang terlalu keras selama perjalanan. Dengan lampu depan yang menembus gelap malam desa, mobil itu melaju cepat menuju puskesmas. Di sepanjang perjalanan, udara dingin masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Ibu berulang kali mengusap wajah Rina yang tampak semakin pucat. Cahaya lampu jalan yang jarang-jarang melintas membuat wajah Rina terlihat semakin lemah. Ketika mereka sampai di puskesmas, tenaga medis segera menjemput dan membawa Rina ke ruang perawatan. Perawat langsung memasang selang infus, sementara dokter memeriksa kondisinya dengan serius. Setelah beberapa saat, dokter memberitahu bahwa Rina harus dirawat setidaknya 3 hari. Kadar darahnya sangat rendah sehingga tubuhnya tidak mampu menopang aktivitas normal. Dokter mengajukan terapi tambahan untuk memulihkan kekuatannya. Ibu mengangguk pelan dan duduk di kursi samping tempat tidur sambil memegang tangan anaknya yang masih belum sepenuhnya sadar. Malam itu terasa panjang untuk ibu. Suara tetes infus terdengar konstan, diselingi langkah perawat yang masuk keluar ruangan. Rina sesekali bergerak, namun setiap gerakan terlihat berat. Ia tertidur sepanjang malam tanpa banyak suara. Ibu terus berada di sampingnya, tidak berani meninggalkan. Sesekali ia menyelimuti tubuh Rina yang terasa dingin, mencoba memberikan kehangatan melalui sentuhan tangannya sendiri. Hari pertama perawatan berjalan lambat. Rina belum benar-benar sadar dan masih terlihat sangat lemah. Oksigen di samping tempat tidurnya membantu pernafasan yang tersengal-sengal. Ibu memijat perlahan ujung jari anaknya, berharap bisa membantu Rina merasa lebih tenang. Dokter datang memeriksa perkembangan kondisinya, mengatakan bahwa tubuh Rina sedang bekerja keras mengembalikan darah yang hilang. Memasuki hari kedua, keadaan Rina mulai menunjukkan perubahan. Matanya lebih sering terbuka walau masih belum kuat untuk berbicara banyak. Ibu menyuapinya sedikit air hangat yang dibantu perawat. Setelah beberapa jam, Rina mampu duduk meski perlu disanggah. Ia tampak linglung, namun warna kulitnya tidak sepucat sebelumnya. Dokter mengatakan kondisinya mulai stabil meskipun pemulihan masih memerlukan waktu. Hari ketiga, Rina mulai bisa berjalan pelan di sekitar ruangan, ditemani ibu. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia sudah bisa berdiri tanpa bantuan terlalu banyak. Senyum kecil muncul di wajahnya ketika dokter mengatakan ia sudah cukup stabil untuk pulang. Meski begitu, dokter mengingatkan bahwa Rina harus banyak istirahat, menjaga kebersihan, dan menghindari aktivitas berat dalam beberapa hari ke depan. Ketika mereka tiba kembali di rumah, lingkungan sekitar tampak berbeda. Semak-semak yang dulu dipenuhi sampah sudah bersih total. Tanah di belakang rumah terlihat gembur dan tersiram air pembersih. Warga rupanya benar-benar membersihkan area itu hingga tidak menyisakan apapun. Ketika mereka masuk ke rumah, ibu menunjuk sudut-sudut kamar yang sudah dibereskan.
Lendir hijau yang sebelumnya ada di berbagai tempat sudah hilang tanpa jejak. Ruangan terasa lebih segar dan lebih terang. Rina duduk di tikar ruang tengah, memandangi sekeliling. Ibu berkata bahwa setelah kejadian itu, ia ingin menjaga rumah tetap bersih setiap hari. Rina mendengarkan dengan wajah berubah serius. Sejak malam mengerikan itu, ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Tubuhnya masih terasa ringan dan lemah, namun ada dorongan yang membuatnya ingin memperbaiki kebiasaan buruk yang selama ini tidak ia sadari dapat membawa masalah sebesar itu. Sejak hari itu, Rina mulai membantu ibunya setiap pagi. Ia membersihkan kamar, mengumpulkan sampah dengan benar, dan tidak pernah meninggalkan pembalut atau kain kotor berserakan lagi. Setiap kali selesai mandi, ia memastikan kamar mandi bersih. Ketika mencuci pakaian, ia memisahkan hal-hal yang seharusnya tidak dibuang sembarangan. Ia tidak lagi menganggap hal-hal kecil sebagai sesuatu yang tidak penting. Setiap tindakan ia lakukan dengan lebih berhati-hati. Di lingkungan rumah pun, Rina menjadi lebih peduli. Jika melihat sampah plastik atau daun busuk menumpuk di halaman belakang, ia langsung mengumpulkannya. Ia sering ditemani ibunya, dan mereka berdua menjadikan kegiatan itu rutinitas baru. Ibu memandang perubahan Rina dengan rasa lega. Kejadian yang dulu hampir merenggut nyawa anaknya, kini memberi dampak besar bagi kehidupan mereka. Beberapa kali, ketika malam tiba dan mereka duduk di ruang tengah, suara dari belakang rumah terdengar samar. Kadang terdengar suara ranting patah atau daun kering yang tersentuh angin. Ada juga suara krik, seperti batang pohon yang bergesekan pelan. Suara itu sempat membuat Rina mengarahkan pandangannya ke arah belakang rumah. Namun setiap kali ia mencoba mendengarkan lebih jelas, tidak ada lagi yang mengikuti. Rumah tetap dalam keadaan tenang. Tidak ada lendir, tidak ada bau anyir, dan tidak ada tanda-tanda makhluk berlendir yang dulu pernah menerornya. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Rina kembali bersekolah setelah kondisinya pulih sepenuhnya. Teman-teman menanyakan kondisinya dengan wajah prihatin, dan guru menyuruhnya banyak istirahat jika merasa lelah. Rina mengikuti saran itu dengan patuh. Ia tidak ingin tubuhnya kembali selemah sebelumnya. Ketika berada di sekolah, ia selalu menjaga kebersihan kelas dan toilet bersama teman-temannya. Ia tidak segan mengingatkan jika ada yang membuang sesuatu sembarangan. Di rumah, ia mulai merasa lebih tenang. Suasana kamar yang dulu penuh ketakutan, kini terasa hangat. Kasur sudah diganti spray baru, lemari dibersihkan dari dalam dan bagian bawahnya diberi pengharum ruangan agar tidak lembab. Rina tidur tanpa perlu menyalakan lampu sepanjang malam. Ia sudah tidak lagi merasa ada sesuatu yang mengawasi. Rasanya seperti seluruh udara di dalam rumah menjadi lebih ringan sejak ritual pembersihan malam itu. Waktu berlalu, dan Rina semakin terbiasa hidup lebih bersih. Setiap sore ia menyapu halaman bersama ibunya. Kadang mereka duduk di belakang rumah sambil memperhatikan tanaman yang baru tumbuh setelah semak dibersihkan. Udara di sekitar rumah terasa berbeda. Tidak ada bau lembab atau bau besi yang dulu begitu sering mengganggunya. Yang tersisa hanya aroma tanah segar dan udara desa yang tenang. Meski kejadian itu sudah berlalu, Rina dan ibunya tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Mereka sering mengingatkan diri sendiri bahwa kebersihan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga mengenai keselamatan. Sesuatu yang tidak terlihat dapat muncul dari hal-hal kecil yang dibiarkan menumpuk. Mereka menyadari bahwa menjaga kebersihan rumah bukan sekedar rutinitas, tetapi juga benteng dari bahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata. Rumah itu kini menjadi tempat yang lebih teratur. Tidak ada sudut yang dibiarkan gelap dan lembab. Tidak ada sampah yang menumpuk di luar. Rina sudah belajar dari pengalaman pahitnya. Ia menjaga kebiasaan barunya dengan disiplin. Setiap kali ia membuang sampah pada tempatnya, ia teringat betapa panjang perjuangan untuk pulih dari apa yang terjadi. Malam pun kini selalu berlalu dengan damai. Tidak ada lagi suara yang mencurigakan. Hanya angin malam yang lewat di antara dedaunan. Dan setiap pagi, ketika cahaya matahari masuk ke dalam kamar, Rina selalu bangun dengan perasaan lebih lega. Ia menyadari bahwa hidupnya berubah bukan karena ia ingin, tetapi karena ia harus.
Perubahan itu membawanya pada kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada akhirnya, Rina menyadari bahwa kejadian yang hampir menghilangkan nyawanya justru menjadi pelajaran besar. Kebersihan bukan sekadar membuat rumah terlihat rapi, tetapi juga menjaga mereka dari sesuatu yang mungkin berbahaya. Ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Ia ingin rumah itu tetap bersih, tetap aman, dan tetap jauh dari segala hal yang pernah membuat malam-malamnya penuh ketakutan. Cerita itu berakhir dengan rumah yang lebih terang, udara yang lebih segar, dan kehidupan yang kembali berjalan seperti biasa. Namun, dalam setiap tindakan, Rina selalu ingat satu hal. Menjaga kebersihan bukan hanya soal kerapian, tetapi juga perlindungan dari bahaya yang tidak kasat mata. Bahaya yang pernah hampir merenggut hidupnya.